Nah, sekarang kita kaji apa itu sholat. Apa itu sholat? Kita ambil satu ayat, aqimi sholat li zikri. Aqimi sholat li zikri. Dirikan sholat. Dirikan sholat. Salam salimna bihaqqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Apakah kau membasuh tangan atau membasuh kulit tangan? Yang kau basuh, yang kau cuci itu kulit tanganmu atau tanganmu? Secara zahir kau tidak membasuh tangan, kau membasuh kulit tangan. Kulitnya saja yang kau basuh, luarnya saja. Maknanya di dalam tidak pernah kau basuh. Kau membasuh muka, yang kau basuh kulit mukamu. Pasang nih, akal pasang, ya. Letakkan otak kau tu di kepala. Kau katakan kau membasuh muka, tapi yang kau lihat secara zahir kau membasuh kulitmu. Mata kau tidak pernah kau basuh. Sewaktu letak air di mukamu itu, matamu itu kau tutup kan? Hah? Sewaktu kau basuh muka, sewaktu kau percikkan air di mukamu itu, mata kau ditutup enggak? Tapi membasuh muka, kau masukkan juga lah air ke mata kau tuh. Ada membasuh muka mata ditutup, cuma kulit mata kau yang kena. Kau membasuh kulit mata kau, tapi mata kau tak pernah kau basuh. Masukkanlah ke mata kau tu. Membasuh hidung, yang kau basuh itu lubang hidung. Ada pula membasuh. Wah, dia kata apa? Membasuh hidung. Membasuh kepala. Wah, apalagi kalau hari raya. Tahu kau hari raya? Idul ngeri. Apa? Idul ngeri. Hari raya itu, hari raya unta. Oh, ini sedikit lagi hari raya lembu ya. Loh, sebentar lagi kan hari raya lembu. Tidak? Hari apa? Loh, aku tanya sama kau, sebentar lagi hari raya sapi, kambing. Hari raya apa sebentar lagi? Hah? Oh, hari raya Idul Adha. Kau kalau mau lihat nyawa berlepas, ya? Kau kalau mau lihat berguguran nyawa, tahu berguguran nyawa? Banyak kali besok nyawa yang hilang. Nanti sebentar lagi, ya, sebentar lagi, banyak kali yang jasad berpisah dengan ruh, berpisah dengan nyawa. Namanya Idul Kurban, hari raya pembunuhan, apa? Hari raya pembantaian, apa? Hari raya Idul. Kau jangan salah lah, yuk. Aku ini ngikut kau. Ini hari raya haji kata orang. Kenapa kau bilang hari raya pembantaian? Nanti orang salah paham.
Sebentar lagi hari raya apa? Loh. Sebentar lagi hari raya pembunuh. Loh. Aku nih ngikut kau. Loh. Macam mana yang betul? Ada nggak hari raya onta? Kalau di Mekah, hari raya lembu, hari raya kambing, hari raya sapi, ya kan? Nah, itu salah yuk. Yang betul itu hari raya haji. Yang bukan haji jangan ikut haji ya, jangan ikut hari raya. Ini hari raya haji. Kalau bukan haji kau jangan ikut-ikutan. Lebay kali kau. Kalau enggak merasa haji kok hari raya pula kau. Sudah dikatakan hari raya yang bukan haji jangan ikut hari raya. Kau enggak diundang. Enggak malu kau. Besok hari raya apa? Hah? Kau haji enggak? Apa ikut hari raya kau? Ini hari raya haji, yang bukan haji jangan ikut-ikut hari raya. Malulah. Ya. Nanti kita bahas itu ya. Apa itu kurban? Nanti larinya ke situ. Apa sebenarnya kurban itu? Ya kan? Ini sholat aja ini belum habis. Sholat ini kalau dibuka 3 hari 3 malam belum putus. Belum. Apalagi masuk pula hari raya pembunuhan. Tahu kan hari raya itu maksudnya? Rahmatan lil alamin. Maksud hari raya itu membawa rahmat, membawa kegembiraan, membawa berkah bagi sekalian alam. Itu bermakna hari raya kalau di kajian hakikat. Tidak ada satupun makhluk yang boleh susah di waktu itu. Tidak ada satu manusia pun yang merasakan susah di waktu itu. Apabila ada yang masih susah, tetangga kau, jiran kau, kawan kau, maka tunggu azab Allah. Itu makna hari raya. Di kala itu, di masa itu, ketika itu, tidak ada bencana. Allah sudah jamin tidak mungkin ada terjadi bencana alam. Tidak ada kematian di situ. Tidak ada yang dicabut nyawanya. Tidak ada yang dipisahkan antara ruh dengan jasad ketika hari raya itu. Itu Allah jamin. Allah sudah menjamin. Tidak akan putus nyawa kau, tidak akan sampai ajal kau di situ. Tidak mungkin. Kecuali orang-orang yang tidak mengenal Allah, kecuali orang-orang yang menentang Allah, kecuali orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Maka di saat hari raya, di saat hari bergembira, di saat hari bersukaria, rahmatan lil alamin, kau berpisah jasad dengan ruh. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Tidak akan sampai azalmu, ditunda azalmu apabila hendak berhari raya. Kenapa ada juga yang mati, Bang? Kenapa ada yang eksiden, tabrakan, bunuh-membunuh? Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak disuka Allah. Dia tidak dirahmati Allah. Dia tidak dilindungi Allah. Dia tidak dibagi Allah petunjuk. Maka sia-sialah hidup. Maka sia-sialah. Jadi seseorang, sesiapa yang mengenali diri Tuhannya, tidak akan pernah putus nyawanya di hari raya sampai ke hari raya berikutnya. Sehingga dirinya sendiri
yang meminta kembali ke Tuhannya. Siapa yang mengenali sebenar-benar diri Tuhannya, tidak akan dicabut, tidak akan dibuka, tidak akan dilepaskan ruh dan jasadnya, ruh dan nyawanya, jasad dan nyawanya, dari mulai selepas hari raya ke hari raya yang berikutnya, sampai ke hari raya yang berikutnya, tidak akan pernah dicabut, dimatikan dari hari raya ke hari raya berikutnya, melainkan dirinya yang meminta kembali ke diri Tuhan. Wah, masuk hakikat ya? Hah? Sedikit-sedikit lah, nanti kita gas lagi. Lalu apa yang dikatakan hari raya kurban? Apa yang dimaksud dengan kurban? Apa itu berkurban? Yang dimaksud dengan kurban, makan. Yang dimaksud dengan kurban, makan ramai-ramai. Yang dimaksud kurban, membantai hewan. Ya, apa yang dimaksud dengan kurban? Apa yang dimaksud dengan kurban? Apa itu hakikat kurban? Mengapa menyembelih? Ini kontroversi nih, ya. Ini pasti banyak yang meledak meletup, ya. Keji mengkeji banyak ini kalau dibuka ini, ya. Tetapi wakul ja'al haq wajahakal batil innal batil kana jauka. Yang salah itu tetap salah, yang benar itu dan tetap benar. Yang hak itu akan tegak, yang batil itu akan hancur. Yang hak itu hak, yang batil itu tetap batil. Tidak pernah yang batil itu akan benar, yang hak itu akan tegak. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahuqa. Telah datang kebenaran itu, telah tegak kebenaran itu, maka menghancurkan yang batil. Sesungguhnya Allah itu berdiri, berpihak kepada yang hak. Jadi kurban itu mari kita rujuk kepada Al-Quran. Kurban itu diambil peristiwa, ya, diriwayatkan daripada peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kurban itu, ya, peristiwa kurban itu sejarahnya, peristiwanya diambil semasa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan perintah untuk mengorbankan, tidak ada di situ menyembelih. Pahami itu bahasa Al-Quran itu. Disuruh mengorbankan anaknya, yaitu Ismail. Di sini juga diambil kaidah akikah. Tahu akikah? Tahu akikah? Kekah. Apabila anak kau lahir, apabila anakmu lahir, maka mesti diselawatkan, diakikahkan, harus menyembelih membunuh
membunuh, membantai kambing. Siapa yang melahirkan, siapa yang punya anak harus diakikahkan, harus sembelih kambing. Kalau kaya banyak duit diganti dengan lembu, sapi boleh, gajah pun boleh. Yang penting ada duit. Nah, peristiwa kurban itu diambil ya daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Di surat apa itu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Peristiwa kurban itu diambil daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail anaknya. Itu di surat apa? Surat apa? Ayat berapa? Ada yang tahu enggak? Coba cari. Hah? Al-Baqarah. Tahu nih. Coba cari dulu di surat apa itu. Di surat apa? Hah? Supaya bisa lanjut kita ini. Kalau enggak, aku enggak mau lanjut. Karena kita jangan berbicara, kita jangan mengkaji kalau tidak ada dasarnya. Wahai anakku, hai anakku, Nabi Ibrahim itu kan, itu yang bercakap. Ibrahim berkata, Nabi Allah Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, terus lagi. Ada lagi tuh, terus. Ada lagi tuh. Baca lagi. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail meminta ayahnya mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, terus? Beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dan menjalani perintah itu. Ya, terus? Sungguh mulia sifat Nabi Ismail. Allah memujinya di dalam Al-Quran. Dan diceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Surat Maryam 19. Allah melanjutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Atas pelipisnya. Pelipis itu di mana itu pelipis? Pelipis. Ya, alis, dekat alis. Ya, oke, dekat alis ya. Ingat itu. Dekat alis, pelipis ya. Di situ bunyinya apa tadi? Pelipis. Oke, pelipis. Ingat ya, pelipis. Oke. Apa itu? Nyatalah kesabaran keduanya. Ya, nyatalah kesabaran keduanya. Terus? Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Maksudnya apa itu? Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Terus? Pada bagian wajahnya dan bersiap melakukan penyembelihan dan Ismail pun siap menaati perintah ayahnya. Ya. Coba sini dekat sini biar dengar suaranya. Coba baca lagi dekat sini biar masuk suaranya. Coba baca. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikan dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga. Yang besar berwarna putih, bermata bagus, bertanduk serta diikat dengan rumput samura. Walahu a'lam. Demikianlah sejarah ibadah kurban Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam di hari raya. Tengok ya. Dengar tadi itu, Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar. Allah menggantikan sembelihan yang bermata coba baca lagi. Baca lagi, ini biar jelas. Ada tadi tuh yang bermata biru tadi, sembelihan yang besar. Tadi ulang lagi dari bawah lagi tadi. Itu ayat 90 yang bermata untuk menyembelih anaknya tercinta. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan, dekatkan situ dan kesabaran. Bacakan dulu. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikan dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga. Yang besar berwarna putih, bermata bagus, bertanduk serta diikat dengan rumput samurah. Bermata biru tadi ada? Bermata bagus. Bermata bagus. Bermata biru? Bukan. Bermata bagus? Bertanduk serta diikat dengan rumput samurah. Wallahu alam. Allah menggantikan dengan seekor kibas, seekor domba. Dari mana itu? Dari Kenapa pula domba kau dari pasar? Kenapa domba kau, kambing kau dari Kenapa kambing kau itu itu tamsil, itu kiasan. Ada enggak disuruh sembelih kambing? Ada enggak perintah disuruh sembelih kambing? Ada enggak? Allah gantikan. Allah tebus. Apa tadi? Allah tebus. Allah menggantikan berupa domba jantan dari surga. Berupa domba jantan dari surga. Domba kau dari mana? Domba kau itu dari mana? Allah menebusnya, Allah menggantikannya dengan seekor Ini kalau dibuka, berkelahi, bunuh-membunuh pun jadi, sesat menyesatkan. Kalau rahasia ini dibuka, hancur umat Islam. Berkelahi, tahu berkelahi? Wah, berkelahi, tapi yang hak itu tetap hak, yang batal itu, yang salah itu pasti kau hancur. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahuqa. Di situ Allah gantikan dengan seekor domba, seekor kibas. Mengapa kau tukar dengan unta? Mengapa kau tukar dengan lembu? Mengapa kau tukar dengan kuda? Mengapa kau tukar dengan sapi?
Tidak pernah Allah menggantikannya dengan unta, dengan lembu, dengan sapi, dengan kuda, tidak pernah. Ini saja sudah menyalah, sudah menyalahi ayat. Jelas-jelas di situ domba. Kenapa kau tukar dengan lembu? Salahkah betul itu? Hah? Salahkah betul? Bikin kau ya. Siapa yang mau kurban menyembelih lembu itu, bikin. Ya, tidak pernah di peristiwa itu bunyinya bunyi lembu, keledai, onta, tidak ada. Allah menebusnya dengan seekor domba, seekor kibas. Kalau zaman sekarang ini kambing. Yang kau pergi tukar dengan lembu itu dari mana ayatnya? Mana suratnya? Kenapa kau tukar dengan lembu? Kenapa kau tukar dengan sapi? Kenapa kau tukar dengan unta? Allah menukarnya, menggantinya, menebusnya dengan seekor domba. Dari mana kau ustaz, guru, berpendapat menukar dengan lembu? Dari mana? Kambing tidak ada lagi? Domba tidak ada? Maha suci Allah, dari zaman Nabi Allah Ibrahim sampai di zaman yang canggih ini, kambing, domba masih itu untuk mengikat ayat itu, untuk memegang surat itu, membuktikan surat itu. Tidak boleh tidak ada kambing, tidak boleh tidak ada domba sampai sekarang. Kenapa? Al-Quran selamanya, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang tidak boleh berubah. Maha suci Allah mengadakan kibas, kambing, domba itu sampai sekarang masih ada, ribuan tahun yang lalu. Mengapa kau tukar? Mengapa kau gantikan? Kau sudah menyalahi daripada ayat. Tunggu esok kau mati. Kau mengada-ngadakan yang tidak ada. Kau sudah menukar daripada apa yang sudah ditetapkan Allah. Kau pandai memandai. Itu belum dikaji hakikatnya itu. Belum dikaji mana hakikinya. Itu hanya domba dengan lembu, sapi, onta. Siapapun kau, apabila kau sudah merubahnya, maka kefasikan yang ada pada dirimu. Kecuali kambing, kibas, domba itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Berani sekali kau merubahnya. Apabila kau sudah menukarnya dengan seekor lembu, dengan seekor onta, dengan seekor kuda, dengan seekor keledai, kau sudah merubah daripada apa yang sudah ditetapkan Allah. Tunggu nanti kau. Allah bawa, Allah tebus, Allah tukar, Allah gantikan dengan seekor kibas, seekor domba dari dari sini saja. Ini sudah satu pelajaran, ini sudah satu tamsil. Jelas di situ dikatakan kibasnya, dombanya dari surga. Apa ini? Di mana kau mau cari domba dari surga? Apa yang dimaksud surga itu apa? Kalau kita di dalam dunia ini syariatnya, surga dunia itu apa? Kalaupun kau mau cari, kau tidak paham kurban, kau pura-pura paham, pura-pura pandai. Kau tidak tahu makna hakikat kurban itu apa. Itu dombanya dari surga kan? Apa itu yang dimaksud itu? Dan tidak pernah diperintahkan untuk disembelih. Ada nggak di situ diperintahkan disembelih? Hah? Kenapa kau sembelih? Kenapa kau bantai? Kenapa kau potong? Peristiwa itu mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya.
Jadi enggak? Terpotong dah itu. Mengapa kau langsung sembelih kambing? Mengapa kau langsung sembelih lembu? Itu tidak terjadi. Tidak terlaksana itu penyembelihan itu. Datang kau langsung saja kau menyembelih kambing. Perintahnya menyembelih anak kok. Maka Allah gantikan, Allah tukar, Allah ganti dengan seekor domba. Tidak ada perintah menyembelih domba. Tidak ada di situ perintah menyembelih domba, tidak ada. Menyembelih lembu, menyembelih sapi, tidak ada. Kalau ini salah, maka aku menerima akibat daripada Tuhanku. Tapi apabila kau mengatakan salah, maka kau menerima laknat daripada Allah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Bantah ini. Mari sama-sama kita buktikan besok. Jelas di situ Allah gantikan, Allah tebus peristiwa penyembelihan anak itu ketika Nabi Ismail itu mau disembelih, dihentikan oleh Allah. Itu hanya menguji keimanan, ketaatan daripada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini nabi yang paling taat. Dia membawa ilmu tauhid, agama tauhid. Nabi itu diuji. Nabi Ibrahim itu diuji ketaatannya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Jelas di situ di Al-Quran itu tidak terjadi penyembelihan. Mati anak Nabi Ibrahim ini? Tidak mati, tidak terjadi. Nabi Ibrahim itu diuji keimanannya, diuji ketaatannya dengan perintah menyembelih anaknya. Kau berani buat enggak? Ketika itu Nabi Ibrahim benar-benar taat, benar-benar mengikuti perintah Tuhannya. Betul-betul dia ceritakan kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih engkau. Karena Nabi Ibrahim ini anak yang paling disayangnya itu adalah Nabi Ismail. Ketika Allah mau ambil anak itu, ketika Allah perintahkan kau menyembelih, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam langsung mengerjakannya dan menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail. Betul-betul kan disembelih? Terjadi kah? Dalam Al-Quran itu ceritanya? Tidak. Allah gantikan, Allah tebus dengan domba yang bertanduk, yang bermata bagus. Dari surga. Itu makanya domba itu, kambing itu sampai sekarang masih ada. Maha suci Allah. Datang kau bunuh pula, kau sembelih pula. Di situ perintahnya menyembelih anak. Jadi kalau orang yang tidak ada kambing, orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, tidak boleh berkorban. Hanya orang yang punya kambing saja. Di kutub utara di sini kau mau cari kambing di mana? Di kutub utara, tempat beku itu, tempat salju, kau mau cari kambing, mau cari domba kau?
Jelas-jelas di Arab Saudi sana itu susah, itu kambing itu, domba itu, sehingga mereka menggantikan dengan onta. Apa katanya? Pendapat ulama. Mengikuti ulama, imam, itu kan. Coba cari hadis Nabi, coba cari hadis Nabi Muhammad, hadis di mana ada menceritakan Nabi menyembelih lembu, onta. Di mana? Mana hadisnya Nabi menyembelih onta, menyembelih kuda, menyembelih keledai, menyembelih atau apapun? Coba cari. Cari hadisnya. Mana hadisnya? Di mana? Cari hadisnya. Cari di Google itu. Bila masa Nabi itu menyembelih onta, menyembelih keledai. Kalau dulu di sana kan tidak ada lembu, lembu tidak ada kan? Sapi dulu tidak ada kan? Yang ada sejenisnya. Keledai itu sejenisnya. Sejenis lembu, sejenis sapi. Tapi sekarang ini keledai pun ada. Di zaman sekarang keledai pun ada. Masih ada kan keledai kan? Ada enggak? Di Asia ini domba masih ada enggak? Masih ada enggak domba? Kenapa diganti dengan lembu? Kenapa diganti dengan sapi? Sudah tidak ada lagi domba. Kalaupun terjadi itu perintah, domba udah nggak ada. Sudah tidak ada domba lagi. Habis kambing. Coba cari hadis. Coba cari hadis masalah kurban. Ada? Nabi SAW berkurban dengan 2 kambing gemuk bertanduk. Saya melihat Nabi SAW meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Kemudian Nabi SAW membaca basmalah, takbir, dan menyembelih dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kambingnya gemuk. Lepas itu baca lagi. 2 ekor kambing Kurban dengan 2 kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Nabi SAW meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut. Kemudian Nabi SAW membaca basmalah, takbir, dan menyembelih dengan tangannya sendiri. Menyembelih dengan tangannya sendiri. Coba kalian pikirkan itu. Coba kalian pikirkan bagus-bagus. Coba. Pun dengan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu berkurban setiap tahun. Mulai dari kambing hingga puluhan ekor unta. Namun Nabi Muhammad menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi menyembelih 2 ekor kambing belang, putih, hitam, dan bertanduk. Lalu beliau membaca basmalah dan bertakbir. Sungguh aku telah melihat beliau menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri sambil meletakkan kakinya di atas leher hewan kurban. Hadis riwayat
meletakkan kakinya kakinya di atas leher hewan kurbannya. Itu hadis. Siapa yang buat hadis itu? Yang buat hadis itu siapa? Tuhan yang buat kah? Dalam Al-Quran ada enggak begitu ceritanya? Ada enggak begitu? Ada enggak perintah menyembelih hewan? Ada enggak? Boleh membunuh itu? Kan di sini dalam Quran unta-unta itu sebagai dari syiar Allah. Unta-unta itu dari syiar, dan telah kami jadikan unta kalian untuk kalian unta-unta itu sebagai dari syiar Allah. Dari syiar Allah. Unta-unta itu kami jadikan unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Sekarang bolehkah hukum dalam Islam itu membunuh? Bolehkah membunuh? Disinilah kita orang-orang yang mau berfikir. Disinilah orang-orang yang mau berfikir. Ini akan terjadi kontroversi. Ini akan terjadi sesat menyesatkan. Ini akan terjadi salah menyalahkan, keji mengkeji. Kenapa? Ada kaum awam, ada kaum hawas, ada kaum hawasul hawas, ada kaum kewalian, ada kaum kenabian. Hukum Islam, hukum yang sudah ditetapkan Allah, tidak dibenarkan membunuh. Kalau orang hawasul hawas, tahu, orang yang mau berfikir, dia melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan dia tidak mau membatahnya. Hadis pun apabila bercanggah dengan Al-Quran, tahu bercanggah, bertolak daripada apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, maka jangan kau pakai hadis itu. Tidaklah lebih benar hadis daripada Al-Quran, sebagaimana Islam. Nah, jadi berpulang kepada diri, kepahaman kita masing-masing. Nah, apa nasihat Bang Hadi kepada kalian? Jangan bising, jangan ribut, jangan gaduh, jangan keji mengkeji, jangan salah menyalahkan. Mereka itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mereka karena mereka pahamnya di hadis itu. Hadis itu yang mereka pegang. Kita sebagai kaum hawasul hawas berpegang teguh kepada Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul ala ulil amri minkum. Berpeganglah kau kepada dua pegangan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Sunnah, tahu sunnah? Sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul? Hadis. Belajar lagi kau 30 tahun lagi. Sunnah Rasul. Apa itu sunnah Rasul itu? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, gaib. Itu sunnah Rasul. Itu yang dimaksud sunnah Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu sunnah Rasul. Berpeganglah kau sekuat-kuatnya, jangan kau lari daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah Rasulullah?
syariatul Rasulullah, torekatul Rasulullah, hakikatul Rasulullah, ma'rifatul Rasulullah, kalamullah, syahadatullah, ghaibullah. Berpeganglah kau ke situ. Jadi jangan keliru, ya. Nah, nasihat Pak Hadi, jangan kita gaduh, ya. Jangan salah menyalahkan. Ingat, ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak pernah menyalahkan kau yang berhukum syariat, ya, berkaedah syariat, berkaedah awam. Orang awam tidak boleh keji mengkeji. Kita yang mengaji atau ahli daripada grup Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mengkeji, tidak pernah sesat menyesatkan kajian orang lain yang di luar kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Ingat itu. Sesiapa di kalangan ahli kajian grup Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenarkan keji mengkeji, sesat menyesatkan, salah menyalahkan. Apabila didapati ada di kalangan ahli daripada kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, dia tanggung jawab sendiri-sendiri. Apabila kau didakwa, apabila kau terjadi satu masalah, kau bukan dari kalangan yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, kau bukan ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Kenapa? Sudah dilarang, ya. Nah, jangan bising, jangan ribut, ya. Jangan besok kau di luar ini kau keji-keji tu, wah itu tak betul tu, ya. Tidak ada penyembelihan, tidak ada pembunuhan. Jangan. Kita bersaudara. Biarkan dia menyembelih, ya. Karena mereka ada dalilnya. Apa dalilnya? Hadis. Kita dalilnya fundamental kita, pondasi kita, azas kita adalah semurni-murninya dalil, semurni-murninya pondasi Al-Quran. Jangan kau pakai selain Al-Quran, ya. Berpeganglah kau kepada dua. Yang pertama Al-Quran, sunnah Rasulullah. Tidak ada di situ berpeganglah kau kepada hadis, tidak ada. Tapi mereka pegang hadis. Orang hawasul hawas itu tidak mau membunuh. Nyamuk pun tidak dibunuh. Semut pun tidak dibunuh. Dia tidak mau membuat kerusakan. Kenapa? Prinsipnya tidak boleh membunuh kalau tidak boleh menghidupkan. Jangan menyakiti kalau tidak boleh mensehati. Jangan kau susahkan kalau tidak boleh menyenangkan. Jangan kau hancurkan. Jangan kau rusak kalau kau tidak bisa memperbaikinya. Itu prinsip hawasul hawas, ya. Nah, kembali lagi kepada sholat. Apa itu sholat? Khusyuk. Tadi sholat yang abal-abal sudah kan? Sholat yang bercelaru tadi sudah. Bagaimana sholat khusyuk? Bagaimana nak mendapatkan sholat khusyuk? Sholat yang fokus, sholat yang sebenar-benar sholat, yang kau tidak bercelaru lagi. Bagaimana caranya? Bagaimana kaedah sholat yang khusyuk? Kau tenang dalam mengerjakannya, tidak bercelaru lagi. Bagaimana caranya tuh? Apabila kau mendirikan sholat, tidak ada lagi otakmu, pikiranmu, hatimu, pandanganmu, pendengaranmu tidak akan bercelaru lagi. Bagaimana caranya tuh? Tengok, dia ingat kan? Kita
kita rehat dulu ya, baru kita sambung lagi. Kenapa? Ini harus dibuka. Nggak ada lagi, wah jangan buka di YouTube, jangan dibuka di YouTube. Ini harus dibuka di YouTube. Kalau yang kemarin, wah jangan dibuka, itu memang nggak boleh. Kalau sholat khusyuk, tekniknya, caranya, kaedahnya harus dibuka. Ini main-main aja nggak boleh ya. Insyaallah kita rehat dulu.